Kita lanjutkan bagian pembahasan yang ketujuh, perlunya analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Oke, tidak semua pengguna laporan keuangan itu bisa memahami akuntansi dengan baik. Ingat ya, tidak semua pengguna laporan keuangan itu memahami akuntansi dengan baik. Nah, sementara mereka itu mengandalkan informasi keuangan untuk apa? Untuk pembuatan keputusan. Maka ketidakmampuan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Jadi oleh karena itu ketidakmampuan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan perlu kita buatkan atau perlu kita lakukan analisis laporan keuangan. Nah, analisis yang dimaksud itu adalah bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana cara menafsirkan angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan, kemudian bagaimana kita mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana kita menggunakan informasi laporan keuangan tersebut. Oke, jadi itu dia. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih dampak pelaporan keuangan yang buruk itu? Nah, ini dia ya. Apa dampak pelaporan keuangan yang buruk? Di situ ada yang kita sebut dengan lingkaran setan. Ya, akibat laporan keuangan yang buruk atau akibat laporan keuangan yang jelek. Jadi laporan keuangan yang jelek itu tentu nanti akan digunakan oleh pengguna untuk memberikan informasi. Karena laporan keuangan yang buruk, tentu informasi yang dihasilkannya juga salah. Sehingga kalau salah bisa saja menyesatkan bagi si pengguna. Sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik seperti itu. Nah, kemudian karena kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik sehingga mengakibatkan kualitas pemerintahan pun menjadi buruk atau yang disebut dengan bad governance, sehingga akan terus dibawa dari tahun ke tahun. Kalau kita tidak melakukan perbaikan secara terus menerus, tentu dia akan buruk selamanya. Apalagi ketika suatu pemerintah itu sudah mempergunakan e-governance, bagaimana pemerintahan itu dikelola dengan secara elektronik. Sehingga kalau kita berbicara pemerintahan itu sudah dikelola secara elektronik, tentu dia bekerja dengan mempergunakan sistem. Sistem itu akan terus dibawa, kesalahan itu akan terus dibawa secara terus-menerus kalau kita tidak melakukan perbaikan. Sehingga apa yang diharapkan bagaimana good governance itu yang baik tidak akan tercapai seperti itu. Oleh karena itu tentu perlu dilakukan perbaikan secara terus-menerus atau improve be continuous seperti itu. Oke, next kita lanjutkan pembahasan berikutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, laporan keuangan pemerintah daerah yaitu dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu relevan. Nah, relevan itu artinya informasi yang disajikan itu berguna, tentu juga tepat waktu seperti itu, Kemudian yang kedua andal atau reliability, artinya dia bisa dipercaya, bisa diandalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga dapat dibandingkan atau comparability. Artinya di sini laporan keuangan yang disajikannya itu bisa kita bandingkan, apakah kita akan membandingkan antara unit-unit organisasi atau mungkin kita akan membandingkan laporan keuangannya itu dari tahun ke tahun, bagaimana, apakah terjadi kenaikan atau perbaikan kinerja seperti itu. Nah, kemudian dapat dipahami atau understandability. Artinya laporan keuangan pemerintah daerah itu mesti harus bisa dipahami. Nah, itu yang merupakan
karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi mesti harus baru dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ciri-ciri dari pelaporan keuangan pemerintah daerah itu yang kita sebut dengan karakteristik kualitatif, diantaranya relevan, kemudian andal, dapat dibandingkan atau comparability, kemudian understanding atau dapat dipahami. Oke, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.